50 juta gitu kan tarif. Masih hafal nih, masih hafal. Crazy Rich Crazy Rich Surabaya. Halo, ketemu lagi di podcastku Pengetahuan Dalam Genggamanku. Oke ya, sobat pembelajar, hari ini kita lanjutkan obrolan kita minggu lalu masih bersama Mbak Dian. Ya. Mbak Dian Anggraini, penyuluh dari Direktorat P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Jadi sebulan ini di blok jadwal beliau untuk ngobrolin masalah undang-undang HPP. Gak apa-apa ya Mbak ya. Memang tugasnya jadi penyuluh pajak kok ya. Malah senang. Jadi sobat pembelajar, melanjutkan obrolan kita minggu lalu yang sudah membahas tentang undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Minggu lalu kita sudah ngobrolin tentang latar belakang dan KUP-nya ya. Iya betul. Kan ada beberapa yang diatur. Nah, saat ini kali ini kita ngobrolin PPh-nya mungkin ya. Oke. Mbak Dian ya. Siap. Jadi ada perubahan-perubahan yang di Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, di Undang-Undang HPP itu. Nah, kayaknya PPh banyak, lumayan banyak yang disesuaikan dan lagi-lagi penyesuaiannya lebih menguntungkan wajib pajak ya. Pastinya. Seperti yang di KUP menciptakan keadilan seperti yang sampaikan minggu lalu ya Mas Gatot ya. Oke. Nah, kalau untuk pajak penghasilan ini Mbak Dian, yang secara umum yang diatur atau perubahan yang diatur di Undang-Undang HPP ini apa aja? Ada banyak ya. Yang banyak yang ramai dibicarakan itu tentang tarif ya Mas Gatot ya. Tarif PPh betul, tarif untuk PPh. Orang pribadi. Orang pribadi itu berarti juga ada, untuk yang badan juga ada. Pasal 17 itu ya? Iya betul, yang ada lapisan-lapisan penghasilannya. Kan katanya ramai ada pajak baru katanya gitu karena tarifnya baru katanya gitu. Dan itu banyak yang salah persepsi juga kalau nggak salah itu sekarang dinaikkan dari jadi ketika dinaikkan itu orang mikirnya tarifnya langsung naik gitu betul. Kan seperti itu ya. Itu sebenarnya gimana sih Mbak? Sebenarnya kita bahas satu-satu ya. Ya bahas satu-satu yang dari tarif PPh orang pribadi dulu ya. Jadi PPh orang pribadi ini tarifnya. Tarifnya kan kalau di pasal 17 nih di Undang-Undang PPh yang lama kan memang ada dibagi menjadi bracket lapisan penghasilan. Ya, kita pakai tarif pajak progresif ya. Iya betul. Kan kalau dulu penghasilan 0 sampai 50 juta gitu kan tarif. Masih hafal nih, masih hafal. Coba. 0 sampai 50 juta 5%. 50 juta sampai 250 juta 15%. 250 juta sampai 500 25%. Benar ya? Benar. Iya, 250 juta, 500 25% kan. Baru di atas 500 yang 30%. Iya benar kan? Tapi jangan ditanya yang baru karena masih baru nih. Yang baru tapi gimana? Tapi tadi sempat ragu tadi kan? Iya. Gitu. Ternyata masih belum yakin. Belum yakin. Oke. Habis yang gituin penyuluh ya, takutnya salah beneran ya. Oke, betul sekali Mas Gatot. Nah, yang baru ini tadi seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, mencerminkan keadilan. Keadilan artinya apa? Untuk yang lapisan paling bawah, itu lapisan tarifnya diperluas. Jadi yang dari 0 sampai 50 juta sekarang menjadi 60 juta. Oh, jadi kalau sampai 60 juta sekarang kenanya 5%. Jadi tidak pindah ke lapisan selanjutnya. Lapisan yang 15%. Iya. Berarti gini, kalau dulu misalkan ada penghasilan kena pajak setelah PTKP ya. Setelah PTKP itu 60 juta. Kalau dulu kan yang 50 juta kena 5%, yang 10 juta kena 15%. Nah, sekarang 60 juta itu kena 5% semuanya. Lebih untung ya, benar kan? Jadi untuk mereka yang penghasilannya menengah ke bawah lah ya. Menengah ke bawah itu lebih diuntungkan dengan tarif baru itu mencerminkan dukungan pemerintah kan untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Oke, lanjut itunya setelah di lain sisi yang tadi kalau yang di bawahnya dinaikkan lapisannya sehingga tidak lebih untung. Nah, yang orang-orang kaya nih menurut Mas Gatot harusnya dikenain pajak lebih tinggi nggak kalau dia penghasilan lebih tinggi? Kalau konsepnya adalah tarif pajak progresif itu ya harusnya lebih tinggi. Kalau kita ngobrolin masalah
keadilan pajak ya. Iya, Keadilan pajak itu kan biasanya yang lebih tinggi ya dikenakan tarif yang lebih tinggi juga. Dan gitu. emang sekarang sih sudah berlaku seperti Udah itu. progresif, memang progresif ya. Tapi kan lapisan ini kalau dibandingkan negara-negara lain Mas Gatot, kita tuh masih sedikit sekali. Di Thailand tuh ada 7 bracket. Oh ya, dia ada 7 lapisan ya. 7 lapisan. Indonesia masih berapa tadi? 4 aja. 4. Nah, kan ditambahkan dong. Jadi perlu nih ternyata banyak loh orang Indonesia nih yang apa namanya istilahnya crazy rich Surabaya Bintaros misalnya Mas. Nah itu mesti ini dong dikenakan untuk membantu negara. Dan memang karena di Indonesia kan orang-orang para ekonom masih ngobrolin tentang kesenjangan penghasilannya kita yang pendapatan yang tinggi gitu. Artinya yang banyak banget itu penghasilannya itu rendah, tapi sebagian kecil tinggi sekali gitu. Dan itu kesenjangannya tinggi banget. Menimbulkan gap tadi ya. Nah, oleh karena itu tadi disesuaikan yang 30% tadi itu hanya tadi kan 5 juta ke atas. Ini 507 sampai 5 miliar. Berarti kalau sekarang 0 sampai 60 5%, terus 60 sampai 250 itu 15%, masih sama dengan yang lama. Enggak, 15% tarif kedua. 250 juta sampai 500 juta 25%. Betul. Terus di atas 500 sampai 5 miliar. Ada satu lapisan baru ya. 500 juta. Di atas 500 juta sampai 5 miliar 30%. Di atas 5 miliar 35%. Jadi ke bawahnya memberikan dukungan, ke atasnya menggugah kesadaran gitu. Tolong dong. Jadi gitu yang kaya banget itu lebih berkorban lah ya. Berkontribusi. Iyalah, kan dia termasuk sebagian kecil yang kesejahteraannya lebih bagus di Indonesia kan. Itu tarif PPHOP. Kalau PPH Badan gimana, Mbak? Ada perubahan? PPH Badan nih juga yang banyak ada komplain, ada yang mempertanyakan kan. Mas Gatot mungkin ingat di Perpu 1 tahun 2020 lalu nih waktu COVID pertama kali Maret itu kan ada Pak Presiden membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang darurat itu ya, karena disahkan menjadi undang-undang nomor 2 ya. Nah itu salah satunya memang mengatur bahwa tarif PPH Badan itu akan diturunkan kan secara bertahap ya. Ada statement itu. Tarif PPH Badan akan diturunkan secara bertahap. Dari 25 menjadi 22, nanti di tahun 2022 rencananya menjadi 20%. Emang sebelumnya 25% kan ya, flat itu kan. Sekarang udah 22 kan. Nanti tahun 2022 katanya rencananya 20%. Nah tapi di Undang-Undang HPP ini nggak jadi turun Mas Gatot ya, bukan kok jadi ini menyulitkan dong mana? Nggak, ini kan karena memang disesuaikan. Satu, membandingkan juga dengan tarif di negara lain. Tarif PPH Badan di Indonesia ini ternyata masih cukup rendah, jadi tenang aja tidak akan mengganggu investasi gitu ya. Tetap menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan tarif sebesar itu. Yang jelas adalah memang tadi kan untuk menutupi tax expenditure ya yang sudah dikeluarkan. Tadi dengan adanya lapisan tarif yang diperluas, tentu kan ada loss-nya, potensial loss-nya. Nah itu terus kemudian ada pengeluaran yang negara nih butuh dana. Jadi sebenarnya salah satu konsekuensi di PPHOP tadi itu ada yang naik, ada yang turun juga ya. Itu harus diperhitungkan juga ya ketika salah satunya di PPH itu kenapa tarifnya berarti masih dipertahankan 25 atau 22? 22 dong. 22 naik, karena kan 22 kan, dia tetap 22, enggak jadi tetap 22 ya. Iya. Jadi itu tapi tetap, sekali lagi 22 tetap oke lah dibandingkan dengan negara-negara lain itu masih cukup rendah gitu. Siap. Nah, kalau saat pandemi ini Mbak Dian, ini yang yang salah satu yang paling banyak disoroti masyarakat itu secara umumnya adalah UMKM. Ada treatment khusus nggak di Undang-Undang HPP, terutama di pajak penghasilan untuk para UMKM itu? Ya. Kalau secara umum betul Mas Gatot sampaikan, dukungan terhadap UMKM itu luar biasa. Iya sih. Baik dari pemerintah maupun juga alhamdulillah dari sektor swasta ya, karena memang tulang punggung nih UMKM ya Mas Gatot ya. Banyak banget itu. Iya, penyerapan tenaga kerja. Nggak tahu terakhir itu datanya berapa? Itu kita ngobrolin sekitar 10 tahun yang lalu saja sudah 40 sampai 50 juta UMKM. Sekarang gitu. Dan sumbangannya Mas Gatot terhadap PDB itu sampai 60% terhadap produk domestik bruto.
Nah itu ironinya dulu ya, saya pernah ngutak-atik juga, sumbangannya ke PDB tinggi. Iya. Tapi sumbangan pajaknya zaman waktu itu belum dikit banget karena pas dihitung-hitung yang punya NPWP ternyata waktu itu loh, kita ngomong 10 tahun yang lalu waktu saya masih di Pusdiklat Pajak itu sedikit banget nih, beda banget ya. Sudah banyak pengaturan kan, ada PP 46 jadi PP 23 sekarang sudah banyak yang masuk dalam administrasi perpajakan. Nah, untuk itu pemerintah juga memberikan dukungan ini, Mas Gatot, dalam Undang-Undang HPP, yaitu untuk UMKM yang statusnya orang pribadi. Jadi khusus orang pribadi. Jadi untuk menyeimbangkan, kan kalau orang pribadi misalnya karyawan, kayak kita nih Mas Gatot, kan dapat fasilitas penghasilan tidak kena pajak ya? Ya ada PTKP ya. Jadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya Sobat Pembelajar. Jadi ada besaran minimal dari penghasilan kita yang nggak boleh diutak-atik, nggak boleh dikenakan pajak yang namanya jadi PTKP. Hak kita hak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kayak semacam hitung-hitungan kamu hidup, kita itu diberikan penghasilan untuk hidup minimal tanpa kena pajak sebesar itu. Iya gitu. Betul. Kalau nggak salah orang pribadi bujangan 54 juta setahun, masih ya? Setahun. Nanti tambahan status kawin ada lagi. Ya nanti kalau kawin nambah lagi punya anak tanggungan sampai maksimal 3 gitu kan. Nambah lagi. Ya gitu. itu kan diatur untuk karyawan, untuk orang pribadi. Nah terus yang berusaha gimana? Nah berusaha kalau UMKM. Misalkan ada yang bikin usaha online gitu kan ya. Betul. Bikin usaha catering di rumah gitu kan. Buka kafe gitu kan. Itu kan kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar selama 1 tahun, ya kan harusnya 0,5% ya. 0,5% dari omset setiap bulannya. Iya, betul. Untuk orang pribadi yang kalau dia berdirinya setelah 2018 selama 7 tahun tuh bisa menikmati omset yang sangat rendah tadi. Omset tarif yang sangat rendah tadi. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun. Nah, tapi mereka kan misal nih Mas Gatot, misalnya ada aku usaha. baru buka nih, nggak tahu untung, nggak tahu ini kok sudah suruh bayar. Ternyata gitu. ada omset kan, 10 juta, langsung kali 0,5%. Walaupun kan, cuma 50.000 gitu, tapi kan nggak ada fasilitas PTKP tadi. Nah, di Undang-Undang HPP sekarang ada. Jadi untuk khusus UKM orang pribadi catat ya. Jadi kalau badan nggak nih. Untuk usaha UKM orang pribadi. Ada tambahan apa itu? Ada fasilitas PTKP. Jadi dia ada atas PTKP. omset sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan PP 0,5%. Jadi kalau omset setahun kurang dari 500 juta ya udah free. Nggak bayar. Kalau kemudian dia omsetnya 3 miliar. Nah, dia baru 0,5% ya? Setengah. Tapi belum. Yang 500 jutanya belum kena 0,5%. Gitu. Jadi 3,8 miliar potong 500 juta. Iya, kan itu bulanan kan bayarnya. Bulanan. Nanti begitu akumulatif ya. Iya. Misalkan saya buka usaha baru nih. Januari 100 juta belum. Iya, belum. Februari 100 juta lagi belum. Itu nunggu sampai 500 juta baru setelah 500 juta itu baru start 0,5%. Enak dong. Enak banget. Dan menurut saya adil banget itu. Iya. Karena gini, banyak kritik dulu ketika UMKM itu kan kena 0,5% dulu 1% kan ya? Iya. Nah, dulu 0,5%, tapi kan kali omset bukan kali keuntungan gitu kan. Ada yang orang protes, loh itu kan rugi sama untung asal ada penjualan kena pajak dong gitu, nggak adil dong. Ya memang secara teori seperti itu, cuma waktu itu kenapa dibuat tarif langsung kali omset bukan kali keuntungan, kan karena karakteristik UMKM itu nggak belum bisa menyelenggarakan pembukuan dengan detail kan. Boro-boro mereka ngitung laba gitu kan, ngitung omset aja sering kali kelewat mereka kan gitu. Karena kan kalau PPh atas penghasilan, untuk dapat penghasilan harus ada pembukuan. Akhirnya dibuatlah konsep kesederhanaan tarif yang kecil tapi kali omset. Kebalik, tarif yang kali omset tapi kecil kok tarifnya. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin dengan ada PTKP atau batasan omset minimum yang tidak kena pajak itulah untuk lebih memudahkan lah ya. Kalau omsetnya kecil-kecil, ini berarti kemungkinan belum untung. Artinya jangan bayar, bisa jadi begitu kan? Ya bisa jadi. Walaupun kalau fair loh itu fair. Iya. Kalau tadi yang Mas Gatot sebutkan
penjelasan kenapa dia dari omset ini sudah dijelaskan ya, karena kan tadi tidak membuat. Tapi kalau yang kesini yang PTKP ini lebih kepada tadi memberikan dukungan dan supaya setara, orang pribadi itu setara, dia usaha atau tidak usaha sama-sama bisa dan menikmati ini juga PTKP. membuat apa istilahnya membuat peluang atau memberikan peluang bagi usaha-usaha UMKM orang pribadi agar lebih berkontribusi itu tadi. Iya betul. Karena yaitu tadi kontribusi untuk PDB gede. Tinggal sekarang nih kontribusi untuk pajaknya nih. Udah semakin meningkat kok Mas gitu, Gatot. iya benar. Karena mereka walaupun kecil-kecil mungkin tapi banyak sekali. Dan terutama di era 4.0 ini kan banyak usaha-usaha yang serba online ini, usaha-usaha yang dulu hanya dimiliki oleh perusahaan yang bermodal besar. Iya. Sekarang kan digantikan oleh pengusaha yang kecil-kecil tapi banyak sekali itu kan. Matahari Mall tutup. Yang punya modal gede itu, tapi penggantinya orang jualan baju itu di seluruh Indonesia kan semua orang sekarang bisa berusaha gitu. Lewat platform mana aja. Mau buka IG disuguhin. Saya punya kaos-kaos bekas banyak, saya jual di online, di Bukalapak, di apa laku juga gitu kan. Ya. Dan gampang gitu kan. Artinya nggak istilahnya nggak dimonopoli oleh orang-orang yang bermodal besar zaman dulu. Nah ini kan berarti perputaran ekonominya luar biasa. Nah, bagaimana dengan pajaknya? Nah itu benar. Kadang-kadang orang lupa yang bagian pajak, terutama memang yang orang pribadi UMKM orang pribadi itu. Nanti itu akan ada segmen yang lain sebenarnya Mas Gatot ya, kalau online-nya. Kita nanti kapan-kapan bahas itu deh, pajak online itu juga penasaran banget sih karena banyak perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang sudah pakai PPN kok itu yang di Tokopedia yang orang-orang jualan pribadi nggak kena ya gitu kan ini juga kan. Iya, itu banyak itu yang bertanya-tanya. Oke, keren. Bagian ini kayaknya harus dikampanyekan banget nih yang UMKM ini. Jadi mereka tetap istilahnya di drive didorong didorong untuk kepatuhannya, tapi tetap diberikan dukungan. Iya, benar. Tapi kerjaan teman-teman DJP jadi banyak ini. Jadi banyak dan potensinya loh. Banyak KPK lain yang ditopang oleh UKM-UKM ini langsung waduh gitu. Terutama sekarang itu nggak tahu sih, mudah-mudahan sih dengan seperti ini nanti terutama KPP yang di daerah kan sekarang dari mana saja bisa jualan kan. Gitu. Kalau dulu KPP daerah kan penerimaannya banyak kan dari bendaharawan. Iya betul. Iya kan sekarang bisa dari UMKM. Ya ini semua emang suksesnya ini harus ada partisipasi dari semua pihak Mas Gatot ya. Dan kayaknya untuk yang bagian PPH UMKM ini sekarang DJP yang PR kerjaannya paling banyak mungkin Mbak Dian dan kawan-kawan penyuluh pajaknya ini kan. Ini kan penyuluh pajak ya. Oke, lanjut sekarang ke ada lagi nggak yang di selain UMKM di PPH, Mbak? Mungkin ada lagi atau masalah ini. Seringkali orang banyak bertanya, kan sekarang itu perusahaan atau itu kan suka pinter-pinter gitu, melakukan tax planning ya. Oke, kamu gajinya tak sama nggak tak naikkan, tapi tak kasih mobil. Oke. Lalu berarti tak kan kasih PP21-nya kan gitu ya. Kan ada pemberian natura ya. Fringe benefit. Fringe benefit. Udah belibet saya ngomongnya gitu. Sudah lama nggak dipajak soalnya. Natura itu pemberian istilahnya kenikmatan ya. Iya. Ada tidak dalam bentuk uang. Iya betul, ini perubahan yang besar sekali juga. Ada peraturan itu. Iya, undang-undang PPH. Jadi seperti yang Mas Gatot sampaikan tadi, banyak ya kalangan. Biasanya sih malah justru yang pegawai yang menengah ke atas misalnya. Direksinya gitu kan menikmati loh fasilitas mobil-mobil mewah atau mungkin berlibur kemana itu kan. Selama ini kayaknya kayak kelewat gitu ya. Kelewat gitu. Nah itu banyak perusahaan yang seringkali menggunakan area itu untuk bisa mengeluarkan duit atau memberikan penghasilan sebenarnya kan dalam tanda petik, tapi nggak kena pajak gitu. Walaupun kan memang bagi perusahaan tidak boleh dibayarkan dulu. Tapi kan kalau dibanding kalau ngomong tax planning nih kita jabanin nih ya. Iya benar ya. Kalau perusahaan aku sudah tahapnya itu sudah membiayakan. Kalau perusahaan baru kan seringkali
masih rugi kan, biaya segede apapun aku tetap rugi gitu. Kalaupun untung dia tarifnya hanya 22%. Gitu. Sedangkan kalau tadi yang dikenakan adalah yang high class-nya gitu ya, itu kan penghasilannya mungkin di atas sudah di atas 5 miliar bahkan, itu bisa kenanya 35% harusnya. Nah, oleh karena itu supaya lagi-lagi mencerminkan tadi prinsip keadilan Mas Gatot, maka di Undang-Undang HPP ini untuk pemberian natura itu merupakan penghasilan bagi yang menerima. Dan di lain sisi buat perusahaan pun bisa membiayakan. Oh, boleh dibiayakan. Boleh dong tadi ya. Jadi prinsipnya jalan yang taxable dan deductible, non-tax itu jalan gitu ya. Artinya memang dia benar. Misalkan ngasih mobil ke ini bukan mobil memberikan mobil ke direksi gitu Alphard, kan. Itu dibiayakan di kantor boleh, tapi itu masuk penghasilan si direksi. Fair dong gitu ya. Jadi karena supaya supaya jangan bersembunyi di balik natura gitu ya, sehingga biayanya tergerus gitu kan, tapi dia nggak dapat penghasilan gitu. Artinya sekarang perusahaan harus antara perusahaan sama direksi bisa jadi harus rapi itu, masing-masing rapi gitu. Perusahaan ada pengeluaran untuk beli mobil, beli apa yang bentuk natura atau tunggu. Jadi konsep natura jangan ini ya sobat pembelajar, jangan cuman dilihat sebagai sebuah bentuk barang aja ya. Mobil, motor, sepeda sekarang mahal-mahal ya. Gitu. Kamera ya. Kena nih saya. Kalau dikasih fasilitas nih misalnya Mas Gatot nih kan gitu. Bisa juga fringe benefit atau pemberian dalam bentuk natura itu tidak selalu harus berupa barang. Kenikmatan atau fasilitas kan bisa juga gitu. Misalkan yang paling banyak itu jalan-jalan gitu. Betul. Nah itu termasuk harusnya menjadi penghasilan. Ya, ini masih sering loss loh. Misalkan kayak gini, seringkali ada fasilitas jalan-jalan nih ke luar negeri atau apa. Seringkali ada namanya tour insentif. Itu kan sebenarnya natura juga ini. Natura, betul. Sama misalkan di perusahaan kamera itu ada banyak dealer. Gitu. Penjualannya tercapai gitu. Kamu dapat tiket jalan-jalan ke Amerika diajarin. Itu kan kenikmatan kan, natura nggak berupa barang gitu kan. Nah itu biasa selama ini ya sudah kayak orang diajak jalan-jalan di SPT juga nggak saya laporkan gitu. Dan nggak dibiayakan emang gitu kan. Tapi kan ya nggak ketahuan jadi nggak tercapture gitu ya. Nah padahal itu adalah suatu objek pajak harusnya gitu. Walaupun seringkali pemeriksa pajak itu dulu kalau meriksa yang kayak gitu setengah mati kok nggak ketemu gitu. Susah. Ya karena di sana nggak dilaporkan, di sini juga nggak dibiayakan kan. Sekarang silakan aja dibiayakan, tapi itu merupakan penghasilan loh ya. Gitu. Nah tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa itu? Sebenarnya pengecualian ini juga bukan hal baru, sudah pernah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 167 ya Mas Gatot ya, PM 167 mengenai ada pemberian tertentu, natura atau kenikmatan tertentu yang bukan merupakan objek seperti penyediaan makan dan minuman di daerah tertentu ya kan. Itu tetap ada ya. Karena itu sifatnya adalah pengecualian di perlakuan khusus. Perlakuan khusus di daerah terpencil dan sebagainya. Itu adalah natura dan kenikmatannya di daerah tertentu. Jadi bukan cuma makanan minuman ya, natura dan kenikmatan. Kemudian ada natura dan kenikmatan karena keharusan pekerjaan. Jadi contohnya kayak pakaian security, keamanan. Nah itu kan pakaian pabrik, keamanan, sepatu pabrik gitu kan. Itu kan karena keharusan pekerjaan. Nah itu bukan penghasilan gitu ya. Dia diberikan baju khusus itu oleh perusahaan. Betul. Terus natura dan kenikmatan yang bersumber dari APBN atau APBD. Jadi kalau misalnya yang atau pejabat dapat mobil dinas plat merah itu ya. Enggak. Bukan dong. Ini juga natura ini. Dari kantor ini. Baju ini natura nih. Untung Bapak pegawai negeri ya. Tapi dari APBN ya. Jadi bukan penghasilan dan natura atau kenikmatan lain dengan jenis dan batasan nilai tertentu. Jadi ini nanti akan ada aturan pelaksanaan. Ada tunggu tanggal mainnya juga berarti kan. Tunggu tanggal mainnya. Mungkin Mas Gatot juga pernah dengar ya, ada banyak yang bertanya-tanya kan tadi Mas Gatot sampaikan. Kan dalam bentuk barang, kalau misalnya HP, notebook tuh gimana tuh gitu ya. Apa jadi penghasilan juga itu banyak. Nah Bu Menteri ini walaupun aturan pelaksanaannya belum keluar, tapi Ibu Menteri sudah sering menyampaikan bahwa kalau handphone, notebook itu kan memang dipakai untuk bekerja, yaitu bukan penghasilan. Tenang aja. Jadi nggak gitu-gitu amat kok gitu ya. Tapi biasanya kalau notebook itu nggak dikasih pure gitu kok, biasanya kok itu inventarisnya biasanya masih inventaris kantor gitu. Artinya masih dibiayakan di kantor gitu. Iya. Tapi kalau handphone saya nggak tahu.
Tapi handphone juga mungkin ya dari secara nilai juga tidak material mungkin ya, dan memang ada kan pekerjaan. Tergantung handphonenya. Kalau handphone saya murah sih Pak Gato. Ntar handphone iPhone yang 13 atau Samsung yang bisa ditekuk-tekuk. Aduh. Seru banget nih PPH. Tapi sama ya dengan KUP yang kemarin itu lebih friendly dan untuk wajib pajak secara umum umum itu lebih mendorong wajib pajak untuk patuh gitu. Iya kan? Betul. Patuh secara sukarela. Patuh secara sukarela ya. Tax compliance. Voluntary compliance. Voluntary compliance. Udah lupa banyak saya gitu. Oke, nah terakhir ya sebelum kita tutup Mbak Dian. Sama seperti pertanyaan ketika kita bahas KUP kemarin, meskipun dalam satu undang-undang. Untuk yang PPH berlakunya kapan? Nah, untuk PPH berlakunya pada tahun pajak 2022. Tahun pajak 2022. Berarti kalau saya lapor SPT PPH tahun 2021 sekarang, yang nanti lapornya di Maret 2022 belum ya? Belum. Oke, berarti hanya untuk penghasilan yang start mulai dari Januari nanti ya? Oke, keren ya. Itu sobat pembelajar bisa disampaikan juga ya, terutama sobat pembelajar yang punya usaha mungkin gitu kan, yang ikut jualan online itu starting point-nya di Januari 2022. Tahun pajak 2022 ya. Dimulainya ya dihitungnya dari 1 Januari 2022. Ya. Oke, keren banget. Nggak terasa udah ngobrol banyak ya. Udah ngobrol banyak tentang PPH. Meskipun kalau kita kejar lagi detailnya pasti lebih lebih banyak lagi ya. Kita tunggu aturan pelaksananya lebih detailnya. Oke ya. Nanti kita masih ada peraturan pelaksanaan lagi, nanti kita tunggu, bisa diinformasikan lagi. Mbak Dian bisa dipanggil ke sini kapan saja ya. Senang hati. Thank you loh Mbak Dian ya. Sama-sama Mas Gato. Jadi sobat pembelajar obrolan tentang undang-undang HPP pokoknya terutama yang di PPH kita cukupkan sekian dulu. Nah, minggu depan kita lanjutkan nanti di mungkin PPN-nya ya atau pajak karbonnya lah nanti kita lanjutkan ya. Tetap dengan Mbak Dian. Jadi tetap stay tune di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku.